Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di sebelah gua ini udah ada PC yang keren banget nih. Ini adalah PC pre-built ya dari MSI. Dan kalau kita ngomongin soal PC pre-built itu biasanya kadang-kadang kita ngerasa kurang worth it untuk beli PC pre-built dikarenakan ya rata-rata harganya jauh lebih tinggi daripada PC DIY atau PC rakitan sendiri. Biasanya terkadang kita selalu punya stigma seperti itu. Tapi setelah zaman mulai berubah, apalagi tepatnya sekarang kita berada di situasi yang stok VGA card atau kartu grafis itu lagi susah banget, dan kalaupun kita nemu harganya juga naiknya gila-gilaan. Akhirnya orang juga sekarang banyak memilih untuk beli PC pre-built atau minimal ya beli paketan-paketan pre-built yang ada di toko-toko komputer terdekat. Biasanya udah dipaket-paketin tuh. Tapi nggak sedikit juga akhirnya orang mencari solusi alternatif untuk beli PC pre-built aja yang udah jadi dan siap buat gaming atau ya lari ke laptop gaming. Selain di luar PC seperti ini. Cuma kalau kita ngomongin PC paketan yang dijual di toko mungkin kesannya kurang eksklusif dan kurang spesial kali ya. Makanya ada beberapa orang yang ngincarnya justru PC pre-built seperti yang ada di sebelah gua. Karena ya pastinya bakalan ngedapetin casing yang dimana casing tersebut nggak bisa didapetin kalau misalkan kalian bikin PC DIY. Gua rasa di sini MSI ingin menjawab itu. Mereka ingin menghadirkan PC pre-built yang memang secara desain nggak kuno dan juga spesial. Inilah MSI Aegis Ti5 11 Gen. Di awal video ini, gue akan langsung kasih tahu kalau target market PC ini adalah untuk para kaisar yang ogah ribet, mau PC high-end mentok kanan dan tetap pingin dapat estetikanya. Unik ya, ini casing PC bentuknya kayak nungging gitu. Sebenarnya ada sih casing aftermarket yang nungging, tapi yang bikin unik dan beda di sini adalah di area kakinya yang kecil dan ada bentuk bulat gitu di area bawahnya, yang dimana area di bawah ini juga tempat dimana power supply diletakkan. Sebagai PC super high-end juga menurut gua ini adalah PC yang cukup compact. Serius, ukurannya nggak terlalu besar. Lalu MSI gua rasa di sini nggak terlalu pingin flexing untuk isi komponennya ya. Padahal di dalam sini ada water cooling GPU high-end yang biasanya tuh bisa dijadiin bahan pamer. Tapi di sini kalem-kalem aja, semua ketutup rapih, tapi airflow tetap dijaga dengan diberikannya sirip-sirip ini. Ini seperti airflow PS5 by the way. Lalu ada banyak mesh juga yang menutupi casing ini. Kalau kita ke bagian atas, itu ada front panel yang dilengkapi 2 USB Type A, 1 USB Type C, dan audio jack. USB-nya di sini udah versi 3.2 semua ya. Lalu di area belakang bisa kalian lihat kalau I/O port dari PC ini terbilang minim meskipun ini motherboardnya high-end. Padahal kelas motherboard yang digunakan ini selevel dengan MPG Z590 Gaming Force. Bedanya di sini I/O lebih dikit, plusnya ada Thunderbolt sih. Sementara kalau kalian pakai Z590 Gaming Force, USB banyak tapi nggak ada Thunderbolt. Untuk WiFi keduanya emang sama-sama nggak ada. Kalian juga bisa lihat kalau peletakan output displaynya itu ada di bagian atas, yang berarti jelas posisi GPU di sini ada di bagian atas posisinya. Awalnya gue kira PC sekompak ini paling water coolingnya ukuran 120 mili lah, tapi nyatanya ini dikasih ukuran 240 mili. Jadi cukup proper nih. Dan kalau diperhatiin ini kayaknya mirip juga dengan water cooling dari MSI dengan seri Core Liquid 240-nya. Kalau GPU yang digunakan di sini adalah versi Ventus. Karena nggak dipamerin juga kartu grafisnya, gua rasa pakai Ventus aja udah cukup. Toh ini adalah RTX 3090, nggak dioprek lagi juga udah paling kencang. RAM udah pakai 4 DIMM dual channel di sini ya, yang udah keisi semua dengan kapasitas 128 GB 3200 MHz. Mengenai CPU yang digunakan di sini adalah Intel Core i9 11900K. Ini emang masih Rocket Lake, belum Alder Lake, belum DDR5. Tapi seperti yang kita tahu, kalau Intel Core i9 11900K juga salah satu CPU yang sangat kompetitif secara performa. Dan platform DDR4 pun emang masih bisa compete dengan DDR5 di awal perilisannya. Untungnya juga MSI ngasih motherboardnya Z590 di sini. Biasanya PC pre-built itu masalahnya di motherboard ya. Yang biasanya tuh motherboardnya pas-pasan banget lah. Jadi di sini udah lengkap. Mau di overclock lagi bisa, PCIe Gen 4 juga ada. Storage yang diberikan kelihatannya juga cukup menjanjikan karena udah ada NVMe SSD Gen 4 1 TB di PC ini. Yang dimana kelas SSD-nya juga bukan abal-abal, kita langsung dapetin SSD dari Samsung. Ini emang OEM, tapi gue bisa bilang ini OEM yang selevel dengan 980 Pro dari segi speed. Lalu masih ada lagi hard disk 3 TB untuk arsip-arsip file. Mungkin kreator akan menggunakan ini untuk nyimpan file mentahan. Lalu yang selanjutnya mau gue bahas itu adalah soal fitur dan juga gimmick. Kenapa gue bilang fitur dan juga
juga gimmick karena memang di PC ini ada gimmicknya, cuma gimmicknya bukan sekedar gimmick aja. Di PC ini ada puter-puteran di bagian depan yang fungsinya bukan buat gacha kartu basket jelas ya. Fungsinya ini bisa buat ngatur profile power direct dari MSI Center. Jadi nggak perlu buka-buka MSI Center lagi. Lalu ada monitoring hardware juga seperti suhu, lalu clock speed itu terbaca dengan sangat akurat. Lalu ada beberapa logo juga yang tampil kalau misalkan PC-nya lagi idle. Kalian juga bisa set beberapa shortcut untuk tombol puter-puteran ini lewat MSI Center. Jadi ini berasa kayak laptop gaming aja yang bisa simpen profil-profil gitu dan bisa sekali blip dijalankan. Tapi ya ini PC desktop. Kalau misalkan kalian kurang jelas untuk spesifikasi detailnya, gue akan kasih unjuk lagi nih sekali lagi untuk spesifikasi detailnya seperti apa. Oke, kita lanjut. Di dalam paket penjualannya kalian akan langsung mendapatkan keyboard dan juga mouse. Ini bukan bonus tapi emang begitu isi paket dari Aegis Ti5 ini. Untuk kali ini MSI juga sekalian ngirimin gua monitornya biar langsung full berasa MSI semua kali ya. Ini adalah MSI MAG321 Curve. Unik karena ini Curve monitor 32 inch resolusinya 4K tapi cukup tipis. Biasanya monitor begini tuh tebel-tebel. Emang masih 60 Hz tapi untuk ngejar game AAA di resolusi 4K gua rasa 60 Hz cukup. Udah 103% sRGB dan panelnya itu adalah panel VA. Oke, sekarang kita masuk aja ke bagian performance benchmarknya. Tapi kayaknya gue nggak menjelaskan satu persatu untuk benchmarknya karena PC ini udah jaminan kenceng lah, pasti semuanya angkanya bagus-bagus. Jadi berikut adalah hasil benchmarknya. Oke, kita sampai di bagian harga dan kesimpulan. Untuk harganya sendiri itu ada di angka Rp99.999.000 garansi selama 2 tahun. Dengan memantapkan diri untuk beli MSI Aegis Ti5 ini, ada beberapa concern sebagai plus dan minus yang cukup umum dari sebuah pre-built PC. Keuntungannya, kita nggak perlu repot-repot untuk ngerakit sendiri. Kita akan mendapatkan casing yang eksklusif yang nggak bisa didapetin pada PC rakitan. Dan mengenai garansi pun jadi nggak repot karena semuanya jadi satu pintu garansinya. Jadi nggak dibeda-bedain tuh mana garansi CPU, mana garansi RAM, mana garansi motherboard. Karena biasanya kan kalau kita bikin PC rakitan itu garansinya pada beda-beda ya semua karena setiap komponen bisa aja distributornya itu beda-beda. Kalau kita simulasikan dengan spesifikasi yang identik, rakit PC seperti ini bisa aja dapat lebih murah. Tapi bukan berarti bukan harga yang nggak pantas di masa sekarang. Karena harga dari RTX 3090 aja itu udah tembus ke 50 juta lebih.
Itu pun kalau stoknya ready. Oke, gua rasa segitulah pembahasan gua untuk PC yang harganya seada-adanya ini. Menurut kalian gimana? Coba dong komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Boleh juga tambahin kira-kira PC seperti ini tuh pasarnya buat tipe orang yang seperti apa sih? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam teaser di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Supki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.